Nggak sabar apa? Belum Hai cari. guys. Halo guys, jadi hari ini kita bakal apalah? Kasih tahu dong. Diskusi tentang Gimana tugas kelompok? sesi 19 dan 20. Jadi yang pertama bakal dibaca sama Ayla. Dipa tuh. Yuk. Jadi apa Apalagi? tujuan utama KLM dalam menerapkan kerangka kerja FAL IT untuk investasi yang didukung oleh TI Meka. Jadi KLM itu menerapkan FAL IT dengan beberapa tujuan utama. Secara teori, FAL IT membantu organisasi mengelola investasi IT sebagai aset bisnis strategis dengan fokus pada penciptaan nilai bisnis yang nyata. Dalam praktiknya, KLM ingin memastikan bahwa semua investasi berbasis IT benar-benar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Mereka berusaha menghindari proyek-proyek IT yang tidak memberikan return on investment yang jelas. Selain itu, KLM juga ingin meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran IT. Nah, selanjutnya Saya. 2. Bagaimana KLM mengatasi tantangan dalam menyelaraskan investasi TI dengan tujuan bisnis menggunakan kerangka kerja FAL IT. Jadi untuk menyelaraskan investasi IT dengan tujuan bisnis, KLM mengadopsi beberapa pendekatan praktis. Secara teori, keselarasan bisnis IT memerlukan kolaborasi erat antar departemen dan mekanisme evaluasi yang terstandarisasi. KLM mewujudkan ini dengan membentuk tim gabungan yang terdiri dari perwakilan IT dan unit bisnis. Dalam praktiknya, setiap proposal proyek dievaluasi berdasarkan kriteria ketat seperti dampak finansial dan kesesuaiannya dengan strategi perusahaan. Argumen KLM adalah pendekatan ini memastikan bahwa hanya proyek-proyek yang benar-benar mendukung tujuan jangka panjang perusahaan, seperti peningkatan layanan pelanggan atau pengurangan biaya operasional. Sebagai pelengkap, KLM bahkan membuat video penjelasan di YouTube untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman tentang proses prioritasi ini. Nah, selanjutnya itu ada proses dan struktur spesifik yang diterapkan KLM untuk mendukung tata kelola investasi yang didukung oleh TI. KLM membangun struktur tata kelola yang komprehensif untuk investasi IT. Secara teori, governance IT yang baik memerlukan struktur pengambilan keputusan yang berlapis dan proses evaluasi yang jelas. KLM mengimplementasikan ini melalui pembentukan Investment Review Board atau IRB dan Business Unit Investment Committees atau BIC. Mereka juga menerapkan proses persetujuan bertahap dengan 3 fase. Yang pertama idea selection, program go, dan investment approval dengan threshold finansial yang bervariasi mulai dari 150.000 euro hingga 5 juta euro. Dalam praktiknya, setiap proyek dengan nilai di atas 150.000 euro wajib menggunakan template business case yang standar. Argumen KLM adalah struktur ini secara efektif mengurangi resiko kegagalan proyek dan memastikan bahwa keputusan investasi didominasi oleh pertimbangan bisnis. Nah, bukan sekadar pertimbangan teknis IT. Sebagai pelengkap, KLM secara khusus berusaha mempersingkat waktu persetujuan proyek untuk menghilangkan kesan bahwa proses IT itu selalu lambat gitu. Selanjutnya, Rai. Di situ ada bagian KLM mengukur dan memantau nilai yang dihasilkan dari investasi TI mereka dan metrik apa yang digunakan. KLM mengadopsi pendekatan komprehensif dalam mengukur nilai IT. Secara teori, pengukuran nilai IT harus mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif yang dilakukan sepanjang siklus hidup proyek. Mereka juga memantau rasio alokasi anggaran antara innovation continuity yang menunjukkan peningkatan kapasitas inovasi dari 25% menjadi 39%. Argumen KLM adalah metrik-metrik ini tidak hanya membuktikan efisiensi operasional IT, tetapi juga menggunakan peningkatan kontribusi IT terhadap inovasi bisnis. Lanjut aja di next. tadi bacanya nih. Oke, sekarang apa manfaat dan hasil utama yang dialami KLM sebagai hasil penerapan kerangka kerja FAL IT? Penerapan FAL IT itu membawa manfaat signifikan bagi KLM yang secara teori framework ini menjanjikan peningkatan ROI, keselarasan bisnis IT yang lebih baik, dan transparansi yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, KLM mengalami pemulihan kepercayaan antara unit bisnis dan departemen IT, penurunan biaya kontinuitas IT per unit produk,
peningkatan proporsi anggaran yang dialokasikan untuk inovasi. Di mana argumen utamanya adalah tanpa pendekatan terstruktur dari VAL IT, KLM mungkin akan terus mengalokasi dana untuk proyek-proyek IT yang tidak memberikan dampak bisnis yang nyata. Sebagai pelengkap, keberhasilan ini dicapai berkat komitmen kuat dari manajemen senior dan pendekatan implementasi yang bersifat evolusioner. Udah?